Putin yakin bisa membekukan Ukraina agar menyerah, tapi justru membekukan rakyatnya sendiri. Setelah melanggar gencatan senjata dengan meluncurkan salah satu serangan rudal terbesar selama perang, Kremlin mengharapkan keheningan. Namun, kini rudal Ukraina telah menghantam jauh ke Rusia, membuat kota seperti Belgorod dan Moskwa dalam kegelapan total. Pada salah satu musim dingin terdingin sepanjang sejarah, kekacauan tak hanya terjadi pada jaringan listrik. Kami baru saja menerima laporan bahwa orang terkuat kedua di intelijen Rusia baru saja ditembak mati pagi ini di apartemennya sendiri di tengah kota Moskwa. Perang telah datang ke Rusia dan Putin tidak siap untuk itu. Musim dingin ini, mari kita mulai dari awal. Tanggal 3 Februari adalah salah satu malam paling menakutkan bagi warga sipil Ukraina di seluruh negeri. Rusia meluncurkan 70 rudal dan 450 drone yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina. Serangan tersebut menghantam Kiev, Sumy, Kharkiv, Dmitro, Protrex, Odessa, dan Finistia. Sekarang, inilah bagian yang benar-benar jahat. Ini terjadi ketika suhu di seluruh Ukraina turun hingga minus 25 derajat Celcius, yaitu minus 13 derajat Fahrenheit. Bagi kita yang berada di Amerika Serikat, inilah yang disebut genosida di abad ke-20, 1 jutaan warga Ukraina dibiarkan tanpa listrik di tengah dinginnya musim dingin. Semua ini terjadi karena Putin merasa telah menemukan cara cerdik untuk menang tanpa harus melawan tentara Ukraina. Dia hanya ingin terus menyerang warga sipil Ukraina saja. Dampak dari serangan ini benar-benar membuat depresi. Di ibu kota, Kiev, lebih dari 1.000 gedung tempat tinggal dibiarkan tanpa pemanas. Di Kharkiv, 800 gedung mengalami nasib yang sama. Di Odessa, 50.000 keluarga tidak memiliki apapun untuk memanaskan rumah mereka, dan di Finistia, 50 seluruh permukiman terjerumus ke dalam kegelapan. Inilah yang membuat serangan ini makin menjijikkan. Orang-orang Ukraina percaya bahwa Rusia sedang mematuhi gencatan senjata yang disetujui sendiri oleh Putin. Mereka berpikir mungkin saja kali ini Putin akan menepati janjinya. Tapi itu tidak bertahan lama, benar kan? Faktanya, Rusia hanya berpura-pura mematuhi gencatan senjata energi ini karena mereka butuh waktu untuk merencanakan serangan berikutnya, dan waktu untuk mencari target paling berharga di dalam Ukraina. Itulah yang dilakukan Rusia. Sekarang bukan hanya saya yang mengatakan hal ini. Ini berasal dari blogger militer Rusia yang secara terbuka mengakui strategi mereka. Dengarkan baik-baik. Dalam kasus kita itu memang diperlukan. Orang-orang kita harus melakukan pemeriksaan pengintaian untuk mengetahui bagaimana target-target itu telah dihancurkan, sejauh mana kerusakannya, apakah proses pemulihan sudah dimulai, dan apakah ada aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan perbaikan. Mereka harus melihatnya, orang-orang kita sudah memberi isyarat niat baik. Mereka sedang mengamati, melakukan pengintaian, melakukan pemeriksaan pengintaian, dan melakukan penyesuaian selama 5 hingga 6 hari. Mengapa menyerang lubang yang sama 2 kali jika tidak ada hasil di sana? Tetapi bagaimana jika pekerjaan restorasi sudah mulai dilakukan di sana, dan sebagainya? Berapa jumlah brigade, peralatan yang dibawa, logistik yang digunakan, serta transportasi kereta atau jalan raya? Kami benar-benar melakukan hal yang tepat. Kami menyebut waktu pelaksanaan aktivitas militer khusus kami sebagai gencatan senjata energi, memberi kesempatan sejenak untuk bernapas. Terutama karena permintaan Trump, dan kami menghormati beliau. Hormati kakek itu. Dan itulah sebabnya pembangkit listrik utama rusak parah di seluruh negeri. Karena serangan Putin, warga Ukraina di Kiev sekarang menghadapi pemadaman bergilir yang berlangsung lebih dari 18 jam setiap hari selama sisa bulan ini. Putin benar-benar percaya bahwa ini satu-satunya cara dia bisa menang. Perang dengan benar-benar membombardir warga sipil Ukraina sampai menyerah. Tapi, lihatlah, Putin lupa satu hal penting. Ini bukan tahun 2022 lagi. Orang Ukraina sekarang punya rudal jarak jauh mereka sendiri, Flamingo dan Neptunus, dan mereka tidak perlu izin dari siapapun untuk menggunakannya. Karena itu, respons Ukraina terhadap serangan ini sangat cepat dan menghancurkan. Target pertama, Beograd. Setidaknya 5 serangan langsung tercatat oleh warga Rusia yang tinggal di wilayah tersebut. Dan kami memiliki semuanya dalam rekaman video. Lihatlah klip ini. Popole.
Semuanya Sekarang, seperti Ukraina, Rusia juga mengalami suhu di bawah 0 derajat. Jadi, ini adalah serangan besar. Sebuah media berita lokal Rusia menyebutnya sebagai serangan terbesar di kota itu selama seluruh perang ini. Bahkan, menurut media tersebut, setidaknya ada 2 lusin ledakan yang terdengar dalam satu malam di seluruh wilayah itu. Dan karena hal ini, kini dilaporkan terjadi pemadaman listrik dan air secara luas di beberapa distrik di Beograd. Berikut adalah cuplikan lain dari kota yang menjadi gelap gulita. Gubernur Beograd memberi pidato malam dengan suara panik. Secara terbuka mengakui fasilitas energi diserang dan rusak parah. Bahkan, kita bisa melihatnya dari gambar-gambar yang sekarang mulai bermunculan. Pada pagi hari, kalian bisa melihat asap tebal yang membubung di kota. Asap dari pembangkit listrik utama mengepul ke langit dan tak bisa disembunyikan dari siapapun. Menurut saya, inilah alasan gubernur perlu mengakuinya. Mereka sering bilang sudah menembak jatuh semua drone dan kerusakan yang ada hanya karena puing-puing. Saya yakin kalian sudah tahu cerita versi Rusia, tapi sayangnya bagi Putin, serangan ini tidak hanya terbatas di Beograd saja. Kami juga mendapat laporan tentang ledakan yang terjadi di wilayah Moskow sendiri. Kemungkinan besar akibat serangan drone Ukraina. Berikut salah satu cuplikannya. Sial. Kami bersenang-senang di bunker, itu terjadi di atas kami. Apakah kamu melihatnya jatuh, pelindungnya? Sekarang, karena serangan drone ini, 2 bandara harus ditutup di wilayah Moskow. Menurutku, itu sudah menjadi kejadian biasa saat ini. Tapi selain itu, kami juga mendapat laporan bahwa pabrik pengolahan gas Ostrahan juga diserang pagi ini. Pabrik ini mengolah sekitar 3,2 juta ton produk minyak bumi dan memproduksi sebagian besar belerang Rusia. Dan belerang itu sangat penting untuk industri bahan peledak Rusia yang sangat bergantung pada militer dan juga untuk militer Rusia. Ini bukan satu-satunya kabar buruk hari ini. Yang terburuk adalah upaya pembunuhan yang mungkin benar-benar berhasil. Targetnya adalah Letnan Jenderal Rusia Vladimir Alexei. Dia adalah wakil kepala pertama Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie Rusia. Secara sederhana, dia adalah orang nomor 2 di Departemen Militer Rusia. Dan hari ini, dia ditembak beberapa kali di punggung. Pagi ini di gedung apartemennya sendiri di tengah Moskow. Saat ini, dia terluka parah dan dirawat di rumah sakit dan penembaknya masih buron. Izinkan saya jelaskan mengapa ini penting. Ini adalah upaya pembunuhan terbesar sejak perang ini dimulai. Alekseyev adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di seluruh aparat militer Rusia. Dilaporkan bahwa dialah yang bertanggung jawab menciptakan Wagner, militer swasta, dan selain itu, dia secara pribadi bernegosiasi dengan Prigozhin selama pemberontakan Wagner tahun 2023. Kamu tahu, saat tentara bayaran itu menuju Moskow, orang inilah yang mencoba bernegosiasi dengan mereka di perjalanan. Ini cuplikan negosiasi di depan kamera. Masa-masa itu tak terlupakan dan saya sulit percaya Wagner benar-benar mengejar Putin. Tapi inilah cuplikannya. Terlihat di sini, di sebelah kepala tentara bayaran Yevgeny Prigozhin. Jenderal Alekseyev adalah salah satu pejabat tinggi yang dikirim untuk bernegosiasi dengannya selama pemberontakan singkatnya pada bulan Juni 2023. Sekarang Alekseyev adalah pejabat militer berpangkat tinggi terbaru yang menjadi target sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh pada tahun 2022. Jelas, orang ini sangat berpengaruh, dia penting, dan dia adalah sosok terkuat kedua di Departemen Intelijen Militer Rusia. Selain itu, dia telah menjabat posisi itu hampir 15 tahun. Sebelum itu, dia adalah kepala intelijen untuk distrik militer Moskwa dan Timur Jauh sebelum pindah ke posisinya yang sekarang. Dan karena semua operasi rahasia yang telah dia lakukan di seluruh dunia, atau setidaknya yang telah dia perintahkan di seluruh dunia, dia sudah disanksi oleh Amerika Serikat, Uni Eropa,
Ukraina, dan mungkin beberapa negara lain. Itulah sebabnya orang Rusia sangat marah bahwa seseorang bisa begitu saja mendekatinya, berpura-pura menjadi kurir, menembaknya 3 kali lalu melarikan diri tanpa tertangkap. Mereka benar-benar tidak bisa mempercayainya. Berikut salah satu reaksi dari seorang blogger perang Rusia. Kepala Glavnoe Razvedivatelnoe Upravlenie sedang mengadakan negosiasi di Abu Dhabi dengan kepala intelijen Ukraina. Zelensky secara terbuka mengumumkan bahwa dia telah mengordinasikan operasi baru melawan Rusia, lalu wakil kepala Glavnoe Razvedivatelnoe Upravlenie ditembak di Moskow. Bukan berarti hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya selama negosiasi, tapi selama sekitar 300 tahun terakhir, kejadian seperti ini sangat langka dan biasanya hanya terjadi saat bernegosiasi dengan bangsa biadab pemakan manusia. Seorang blogger perang Rusia lainnya menyebut ini situasi aneh. Ketika kamu bisa mendekati wakil kepala Glavnoe Razvedivatelnoe Upravlenie di tangga dekat apartemennya, menembaknya beberapa kali lalu langsung kabur, tanpa konsekuensi apapun. Sekarang, tentu saja orang Rusia sangat cepat menyalahkan Ukraina atas kejadian ini, tapi begini, sebenarnya kita tidak punya bukti bahwa itu benar-benar dilakukan oleh orang Ukraina. Orang Rusia juga tidak punya bukti. Dan ada alasan untuk bersikap skeptis. Seperti disebutkan di tweet sebelumnya, ada negosiasi penting antara Ukraina, Amerika Serikat, dan Rusia di Abu Dhabi yang sedang berlangsung. Kepala intelijen Rusia sebenarnya sedang berada di sana sekarang, dan orang yang ditembak itu adalah orang nomor 2-nya. Yang diuntungkan dari gagalnya pembicaraan damai, bisa saja Ukraina atau elemen di militer Rusia yang tidak ingin perdamaian. Mungkin kontraktor pertahanan yang mendapat untung dari perang ini, atau Putin sendiri yang menyingkirkan orang yang sudah tak dia percayai. Kita memang belum tahu, dan Rusia juga tidak punya bukti untuk menyalahkan Ukraina atas hal ini. Namun, seperti yang kalian tahu, Rusia tetap menyalahkan Ukraina atas kejadian ini. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, tampil di depan kamera hanya beberapa jam setelah upaya pembunuhan itu dan langsung menyalahkan Zelensky. Silakan dengarkan. Tentu saja saya mendengar berita ini tepat sebelum negosiasi dimulai. Ya, saya kena dengan membuat prediksi apapun. Itu bukan fungsi saya dan pimpinan negara kita yang akan memutuskan hal ini. Namun aksi teroris ini sekali lagi menegaskan fokus rezim Zelensky pada provokasi yang terus-menerus yang pada akhirnya bertujuan untuk menggagalkan proses negosiasi. Dan rezim yang siap melakukan apa saja hanya untuk meyakinkan para sponsor baratnya agar tidak tertinggal dari Amerika Serikat dalam ambisinya menggagalkan upaya mencapai penyelesaian yang adil. Apakah Ukraina bertanggung jawab atau tidak? Pesannya di sini sangat jelas. Rusia tidak lagi aman. Moskwa tidak lagi tak tersentuh. Dan perang Putin secara resmi telah kembali ke rumahnya sendiri. Selama 3 tahun, keluarga-keluarga Ukraina hidup dalam ketakutan setiap malam. Dan sekarang giliran Rusia untuk merasakan ketakutan itu. Dan jika dilihat dari kepanikan yang kita lihat dari para pejabat dan warga Rusia, mereka benar-benar tidak siap menghadapi kenyataan ini. Musim dingin tiba dan bagi Rusia, situasi akan makin suram. Untungnya, negosiasi masih berlangsung di Uni Emirat Arab. Semoga kita mendapat perdamaian jangka panjang. Jadi, pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah ini agar tetap update dengan semua itu. Nama saya Sam dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya. Salah satu tantangan membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tidak ada manusia atau tentara Rusia yang terluka dalam video itu. YouTube biasanya mendemonetisasi atau membatasi video kami. Bahkan, dalam seminggu terakhir, kami memiliki 4 video perang yang didemonetisasi, menurut YouTube. Menampilkan serangan drone atau rekaman garis depan tidak ramah pengiklan, sehingga video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan dari peperangan modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi serta coba untuk bertahan oleh orang-orang Ukraina. Kami percaya penting untuk meliput semua ini, sehingga kami meluncurkan platform kami, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal, jadi kami tidak memiliki batasan apapun. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan kami, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Kami tidak menayangkan iklan di situs tersebut, sehingga kami tak perlu menyensor diri
hanya karena pengiklan tidak suka dengan liputan kami. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan, kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini, dan Anda ingin menonton video kami tanpa sensor, serta mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Anda juga bisa mengklik tautan di deskripsi atau memindai kode QR di layar Anda. Dengan bergabung, Anda dapat menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Anda juga mendukung liputan dan channel kami. Terima kasih. Nama saya Sam. Sampai jumpa di video berikutnya.